Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Guru negara itu memandang Lin Tian dengan gugup. Aku tidak berbohong. Apa yang kukatakan itu benar. Tentu saja, Lin Tian tidak langsung mempercayainya sepenuhnya. Ia lalu mendekat ke guru negara itu, meletakkan tangannya di keningnya, dan kemudian menanamkan segel jiwa. Setelah segel jiwa tertanam, ingatan guru negara itu pun perlahan-lahan diserap oleh Lin Tian satu persatu. Namun, Lin Tian merasa aneh. Biasanya, dewa yang membawa Tian Luo akan menghapus ingatan orang yang terlibat, tetapi ingatan guru negara ini tetap utuh. Lin Tian pun menatapnya dan bertanya, "Kenapa ingatanmu tidak dihapus?" "Dihapus? Hapus ingatan apa?" Guru negara itu tidak mengerti, dan Lin Tian kembali bertanya dengan tajam, "Kau yakin ingatanmu masih utuh?" "Iya." Guru negara itu mengangguk, dan Lin Tian mulai curiga, apakah penguasa patung itu sebenarnya seorang dewa? Ia merasa bahwa sosok di balik patung itu bukanlah manusia biasa, karena gaya tindakannya berbeda. Kalau tidak, ingatan guru negara itu pasti sudah dihapus. Selain itu, orang-orang yang dikendalikan oleh patung itu biasanya memiliki suara dalam ingatannya, bukan hanya gambaran patung. Lin Tian pun bingung. Kenapa patung itu tahu keberadaan Tian Luo? Dan kenapa harus menyuruhnya pergi ke Shenyou? Saat Lin Tian termenung, guru negara itu bertanya, "Bagaimana? Apa kau baik-baik saja?" Lin Tian pun kembali sadar dan menatapnya. "Orang yang mengendalikanmu itu, memang patung itu?" "Ya, setelah dia mengendalikanku, dia meninggalkan sebuah patung batu untuk berkomunikasi denganku dan memberiku perintah." Guru negara itu berkata dengan gugup, dan Lin Tian mengangguk. "Baik, aku mengerti. Kalau begitu, bisakah kau membiarkanku pergi sekarang?" Guru negara itu memohon. Lin Tian sudah menanamkan segel jiwa padanya, jadi dia tidak takut akan dikhianati. Ia pun menarik kembali bayangan dewa yang sebelumnya mengurung guru negara itu. Guru negara itu pun bernapas lega, itu sangat menakutkan. Lalu Lin Tian berkata, "Sekarang mari bicarakan hal lain." "Apa maksudmu?" Guru negara itu bingung, tetapi Lin Tian bertanya, "Kau tahu di mana keberadaan pemilik patung batu itu?" Guru negara itu menggeleng, dan Lin Tian pun menyerah untuk mencarinya dan berkata, "Baik, tidak ada urusan lagi denganmu. Kau boleh pergi, tapi ingat, ikuti perintah patung itu baik-baik." Guru negara itu mengangguk cepat, "Ya." Lalu ia pun segera melarikan diri bersama anak buahnya. Sue Wangyou, darah yang lupa kekhawatiran, pun bertanya heran, "Guru, kenapa membiarkannya pergi begitu saja?" "Aku sudah mengendalikannya dengan segel jiwa. Selama dia tidak mau mati, dia takkan berani berkhianat," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar ini, Sue Wangyou bertanya lagi, "Guru, kenapa pemilik patung itu ingin menyamar menjadi Anda? Dan kenapa dia membawa tunangan Anda ke Shenyou?" Lin Tian pun mengeluarkan lukisan dan menatap tulisan di dalamnya. "Shenyou, Shengyue Tianqin." "Guru, apakah menurutmu patung itu ada hubungannya dengan Shengyue Tianqin?" "Aku tidak tahu, tapi aku hanya bisa mengetahuinya setelah pergi ke Shenyou," jelas Lin Tian. Tapi Sue Wangyou masih penasaran. Sebenarnya, apa yang mereka rencanakan? Lin Tian pun berpikir sama, tapi saat ini, tak ada yang bisa memberinya jawaban. Ia hanya bisa mencarinya perlahan. Namun sebelum meninggalkan makam itu, dia ingin memastikan apakah dua jilid terakhir masih ada di sana. Maka, Lin Tian memerintahkan para roh untuk terus mencari. Lin Tian dan Sue Wangyou pun terus menyusuri makam itu. Sementara komandan pasukan yang mendengar bahwa Lin Tian telah pergi menemui guru negara, segera membawa anak buahnya untuk mencarinya. Akhirnya mereka bertemu dengan guru negara di luar pegunungan salju. Dengan wajah murung, ia berkata, "Guru negara, kami belum menyelesaikan tugas yang Anda berikan." Tapi guru negara hanya menatapnya dan berkata, "Jangan cari masalah dengannya lagi. Siapapun yang menyinggungnya, jangan salahkan aku jika bersikap kejam." Semua pun terdiam. Komandan pun berkata, "Ayo, kita lanjut mencari tempat segel hantu dan dewa." Semua menjawab dan segera bergegas pergi. Sang komandan pun pergi bersama beberapa jenderal. Tapi ia terlihat kesal, kenapa guru negara tiba-tiba berubah sikap terhadapnya? Namun, Hong Mei Binyun yang masih terperangkap berkata,
Mungkin, permusuhan mereka sudah selesai. Tidak mungkin, kata komandan. Komandan, menurutmu apa maksudnya? Tanya Hong Mei Bingyun. Komandan menatapnya dan berkata, menurutmu bagaimana? Menurutku, kalau guru negara sudah menjelaskan seperti itu, berarti dia bukan musuh kita. Jadi, Anda tak perlu terus memandangku dengan curiga, jawabnya kecewa. Komandan pun berkata, General Hong, walaupun guru negara tidak bermusuhan dengannya, kita tetap harus waspada. Kenapa? Takutnya kau bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan kami, kata sang komandan dengan jujur. Hong Mei Bingyun pun kecewa. Komandan, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, membantumu membunuh banyak musuh. Tapi sekarang begini? Komandan tampak canggung, tetap saja, kita harus hati-hati. Hong Mei Bingyun tampak sangat kecewa. Tiba-tiba seseorang berteriak, lihat! Itu mereka. Semua orang menoleh dan melihat Lin Tian dan Sue Wangyou berjalan melewati. Sue Wangyou pun mencibir, lucu sekali kalian. Menangkap orang kalian sendiri. Komandan yang kehilangan beberapa jenderal merasa kesal. Ketika melihat Lin Tian bebas berkeliaran, ia pun marah dan memerintahkan, kepung mereka. Semua langsung maju, namun Sue Wangyou tertawa, bukankah guru kalian sudah bilang untuk tidak menyerang kami? Semua orang terdiam dan bingung harus bagaimana, tapi sang komandan berkata dingin, memang benar guru negara bilang begitu, tapi kalau aku membunuh mereka, dia tak akan tahu. Mendengar itu, Sue Wangyou tertawa, dan Hong Mei Bingyun memperingatkan, Komandan, Anda hendak melanggar perintah guru negara. Dia tak akan tahu, jawab sang komandan. Lin Tian pun menatap sang komandan dan berkata, Komandan, kau bukan lawanku. Yakin ingin mencobanya? Semua pun mulai bergumam. Orang ini pasti gila. Berani-beraninya bilang guru negara bukan tandingannya. Benar-benar tak tahu malu. Namun Hong Mei Bingyun yang menyaksikan Lin Tian menundukkan lembu sakti dengan matanya sendiri tahu betapa mengerikannya Lin Tian, dan ia percaya Lin Tian mungkin benar. Tapi sang komandan merasa dirinya hebat dan berkata dengan dingin, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Orang-orang di sekitarnya pun mengepung Sue Wangyou, sementara sang komandan bersiap melawan Lin Tian. Namun Lin Tian hanya tertawa, kalau begitu, jangan menyesal. Menyesal? Konyol, sang komandan menjawab dengan dingin, tak menganggap Lin Tian sebagai ancaman. Lin Tian menatap komandan dan tersenyum, mari kita lihat ini. Setelah itu, Lin Tian memanggil seekor lembu dengan banyak mulut. Lembu ini sebelumnya pernah disebutkan oleh Bingyun Hong Mei dan komandan, tetapi si komandan belum melihatnya secara langsung, jadi ia tidak tahu seberapa kuat lembu itu. Maka komandan memerintahkan, hanya seekor lembu saja, serang bersama-sama. Orang-orang itu hendak menyerang bersama, namun saat lembu itu mengaum, suara yang keluar membuat roh-roh di sekitar menjerit seketika, dan beberapa langsung lenyap. Semua orang ketakutan dan mundur ke belakang komandan. Beberapa orang tergagap, Komandan, ini monster yang sangat mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa mulai panik, dan sang komandan mendengus, biar aku yang urus. Komandan mengubah dirinya dengan perisai emas dan langsung menerjang lembu itu. Suara auman lembu menyerang dengan dahsyat. Meski perisai bisa menahan sebagian serangan, sebagian lainnya tetap mengenai komandan. Komandan bertahan dengan kekuatannya yang besar, lalu dengan bangga berkata, oke. Setelah itu, dia menyerang lembu itu dengan pedang emasnya langsung ke arah jiwa lembu bermulut banyak itu. Namun lembu itu hanya mengeluarkan raungan lemah lalu mulai marah. Bingyun terkejut, Komandan, hati-hati. Komandan merasa ada yang tidak beres, dan lembu yang marah itu langsung menubruk dan menghantam komandan serta perisainya. Lin Tian pun tersenyum, bagaimana rasanya? Saat komandan hendak bangun, lembu itu menginjaknya lagi. Komandan menjerit dengan sangat malu dan terluka. Lin Tian tertawa jahat, mau lanjut? Komandan panik dan berteriak, mundur. Tapi Lin Tian memanggil tanduk tunggal, menciptakan penutup hitam yang mengurung mereka agar tidak bisa kabur. Komandan berkata dengan muram, kau? Lin Tian memandangnya sambil tersenyum, awalnya, aku tak punya masalah denganmu. Komandan mulai panik dan berkata, anak muda, aku hanya menjalankan perintah. Perintah? Bukankah guru negara sudah bilang jangan ganggu aku? Kata Lin Tian sambil tersenyum. Dara lupa cemas ikut bicara, aku sudah bilang, gurumu bukan tandingan guruku, tapi kalian tetap keras kepala. Komandan gemetar dan berkata, aku tidak berani lagi. Tidak cukup hanya bicara. Lin Tian berkata, lalu memanggil banyak roh, dan komandan bertanya ragu, kau mau apa? Tak ada,
hanya ingin kau jujur. Setelah itu, Lin Tian memberi segel jiwa pada para jenderal dan pemimpin komandan, mengendalikannya. Bing Yun tidak tahu apa yang terjadi. Setelah penutup dilepaskan, komandan mengangguk cepat kepada Lin Tian. Terima kasih. Sekarang, kau boleh pergi. Lin Tian berkata, dan komandan pun dengan gembira membawa orang-orangnya pergi. Tapi Bing Yun yang dibiarkan sendiri merasa bingung, lalu mengucapkan terima kasih banyak. Tak perlu terima kasih, aku bukan menyelamatkanmu, jawab Lin Tian, lalu ia pergi bersama darah lupa cemas. Bing Yun bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya dia? Tapi tak ada yang menjelaskan, dan akhirnya ia pun pergi. Lin Tian terus mencari tempat badai awan hantu, hingga akhirnya bertemu bayangan hantu yang membawanya ke sebuah celah. Di sana, Lin Tian melihat altar dan dinding seperti sebelumnya, lalu mengaktifkan roh langit. Darah lupa cemas heran, guru, di tempat ini dulu ada banyak lembu, kenapa sekarang tidak ada? Lin Tian juga merasa aneh, lalu mengamati sekeliling, hingga ia membuka mata sihir, dan melihat jejak-jejak yang tersembunyi, lalu tersenyum, bukan tidak ada, tapi mereka bersembunyi agar kita tidak melihatnya. Itu apa? Tanya darah lupa cemas penasaran, dan Lin Tian menjelaskan, itu adalah makhluk bayangan, bisa bersembunyi dalam berbagai batu. Apa makhluk itu kuat? Tanya darah lupa cemas lagi. Sangat kuat. Dia ahli menyembunyikan diri. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Guru, apakah perlu dibersihkan? Kalau mereka saja menghindari kita, tak perlu kita urusi, kata Lin Tian, lalu meninggalkan tempat itu bersama darah lupa cemas. Setelah itu, makhluk bayangan raksasa sempat muncul lalu menghilang. Lin Tian kemudian menuju tempat badai awan hantu ketiga. Namun sebelum sampai, sekelompok orang muncul dan mengepungnya. Pemimpinnya adalah Putri Hantu King Ming, yang menatap Lin Tian, kita bertemu lagi. Lin Tian tersenyum, ada urusan apa? Putri Hantu King Ming mengulurkan tangan dan berkata, serahkan. Serahkan apa? Gulungan roh dan dewa, kata King Ming dengan dingin. Lin Tian terkejut, bagaimana kau tahu aku memilikinya? King Ming menjawab, sebenarnya ada 2 gulungan roh dan dewa. Kau punya 1, aku punya 1. Saat aku melihatmu, gulunganku merespons. Tapi aku tak bilang apa-apa. Aku hanya tahu, milikmu mulai berubah. Mungkin kau sudah mengaktifkan 2 bagiannya. Lin Tian tidak menyangka ternyata ada 2 gulungan. Tapi King Ming berkata dengan senyum dingin, tak peduli apa tujuanmu, jika kau serahkan itu padaku, aku tak akan mengejarmu. Namun Lin Tian tertawa, barang milikku tidak akan kuberikan pada orang lain. Putri King Ming melanjutkan, setiap gulungan punya 3 gambar. Gulunganku sudah lengkap, sedangkan punyamu masih kurang 1. Jadi, tidak berguna bagimu. Berikan saja padaku, agar ke-6 gambar bisa digabung, dan aku bisa menemukan tempat penyegelan roh dan dewa. Lin Tian menatap King Ming sambil tersenyum, bagaimana kalau aku tak mau memberikannya? Kalau tidak, kau tak bisa pergi dari sini hari ini. Aku bisa memobilisasi seluruh kekuatan hantu untuk menghadapimu, kata King Ming. Tapi Lin Tian tertawa, kalau begitu, silakan coba. Jadi kau benar-benar ingin menentang perintahku? King Ming mulai marah, tapi Lin Tian tetap tersenyum. Putri, aku sarankan kau jangan menantangku, atau kau akan menyesal. Menyesal? Aku tak pernah menyesal, kata sang putri dengan arogan. Lin Tian hanya tersenyum tanpa bicara, tapi darah lupa cemas memperingatkan, Putri, guruku sudah memberimu kesempatan, cepatlah pergi. Kesempatan? Konyol? Putri King Ming mencibir, lalu memerintahkan pasukan pengawal untuk mengepung Lin Tian. Tak hanya itu, dia juga memanggil para pejabat dari keluarga kerajaan dan dinasti hantu. Dalam waktu singkat, tempat itu penuh dengan orang-orang, termasuk beberapa pangeran dan guru negara. Tapi mereka semua bingung, kenapa sang putri memusuhi Lin Tian. Setelah Putri Hantu King Ming melihat bahwa hampir semua orang telah berkumpul, dia menatap Lin Tian dengan kedua matanya. Kau lihat sendiri, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Lin Tian tertawa mengejek King Ming, menurutmu berapa banyak orang yang akan membantumu? Mereka semua adalah bangsawan dan pejabat hantu. Tentu saja mereka membantuku, jawab King Ming dengan penuh keyakinan. Lin Tian tersenyum padanya. Oh? Benarkah begitu? Jangan omong kosong. King Ming tetap yakin, tapi Lin Tian berkata sambil tertawa. Baiklah, mari kita coba saja. Mencoba apa? Tanya King Ming. Mencoba melihat berapa banyak orang yang benar-benar akan mematuhi perintahmu. Lin Tian mengejeknya. King Ming pun berkata dengan tegas kepada orang-orang di sekitarnya, kalian semua serang dia. Biar dia tahu kekuatan kita. Beberapa pangeran saling memandang, tapi para jenderal, pemimpin,
dan guru negara tidak berkata apa-apa. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah dan yang tidak terkenal yang berteriak, "Ayo, serang bersama." Tapi mereka hanya berteriak tanpa ada yang benar-benar maju, karena para tokoh penting tidak bergerak. Akibatnya, hanya terdengar teriakan tanpa aksi. Lin Tian tersenyum pada King Ming. Bagaimana? Masih ingin mempermalukan diri sendiri? King Ming yang mulai panik menatap mereka dan akhirnya melihat ke arah guru negara. Bukankah kau memusuhinya? Guru negara tampak canggung. Putri, aku sudah menyelesaikan urusanku dengannya. King Ming pun menjadi marah dan menoleh pada para jenderal. Kalau begitu, bagaimana dengan kalian? Putri, kami bukan tandingannya, jadi lebih baik tidak buang waktu, jawab seorang komandan dengan jujur. Para pangeran pun ikut mengaku bahwa mereka bukan lawan Lin Tian. Mereka yang tidak tahu situasi jadi bingung, sementara King Ming terdiam dalam kekacauan untuk pertama kalinya. Lalu dia berkata, "Kalian ingin mengkhianati dinasti hantu?" Guru negara menjawab, "Putri, ini bukan soal pengkhianatan, tapi kami memang tidak memiliki kemampuan." King Ming marah, "Guru, kau adalah orang yang dihormati. Kenapa menyerah pada satu orang?" "Aku memang tidak bisa melawannya," jawab guru negara dengan pasrah. King Ming makin panik. "Katakan, apa yang kalian inginkan?" "Kami memang tidak bisa apa-apa, jadi putri harus menghadapinya sendiri," kata guru negara dengan nada lelah. King Ming pun menatap Lin Tian dengan marah. "Bocah, aku tidak tahu apa yang kau lakukan pada mereka, tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos." Lin Tian tertawa, "Lalu kau mau apa?" "Aku sudah bilang, berikan kitab itu padaku atau aku tidak akan pergi," kata King Ming keras kepala. Lin Tian tersenyum dan memanggil sapi bermulut banyak miliknya. Semua orang terkejut, dan sang satu tanduk mengeluarkan penutup hitam yang menjebak sang putri. Guru negara segera memperingatkan, "Putri, sebaiknya jangan menantangnya." Namun King Ming berkata, dia punya informasi untuk menyegel roh dan dewa. "Aku harus menangkapnya." Semua orang kaget mendengar ini, tapi Lin Tian menanggapi dengan santai, "Bukankah kau juga punya?" "Harus 2 bagian agar lengkap," jawab King Ming, dan Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, berikan milikmu padaku, biar lengkap." Mendengar itu, King Ming memelototinya, "Kau pikir semudah itu?" "Mungkin saja," jawab Lin Tian santai. King Ming marah, "Kau tak tahu diri." Dia berniat menyerang, tapi Lin Tian menyerang para pengawalnya dulu. Mereka mundur satu persatu, meninggalkan King Ming sendirian di dalam penutup. Bayangan Lin Tian masuk ke dalam, membuat para penonton terkejut. Beberapa bahkan berbisik, apa yang ingin dilakukan anak itu? Bukankah dia sedang melawan putri kerajaan? Pasti akan jadi masalah besar. King Ming pun panik, "Bocah, guruku adalah ahli tingkat Shenyou. Kalau kau melukaiku, dia tidak akan membiarkanmu hidup." Lin Tian hanya mengulurkan tangan, "Kitabnya." "Kitab apa?" "Yang kau sebutkan tadi," tegas Lin Tian. King Ming berpura-pura tidak tahu, "Aku hanya bercanda tadi." Lin Tian tertawa, "Kau kira aku bodoh?" "Aku benar-benar tidak punya." King Ming panik. Lin Tian pun berkata, "Kalau begitu, aku harus kasar." King Ming akhirnya mengalah, mengeluarkan kitabnya. Lin Tian melambaikan tangan dan kitab itu melayang padanya, namun tiba-tiba meledak, menciptakan kabut tebal. Semua penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Saat kabut menghilang, sang putri juga menghilang. Semua orang terkejut, dan Lin Tian tertawa, "Cukup menarik." Darah lupa khawatir berkata, "Guru, kenapa masih sempat tertawa?" "Kenapa tidak? Dia itu putri kerajaan. Kalau dia kabur, dia pasti akan mengirim banyak orang setelah kita." "Terserah. Toh, para tokoh kuat dinasti hantu sebagian besar sudah ada di sini," jawab Lin Tian dengan tenang. Setelah itu, Lin Tian berkata pada guru negara dan yang lainnya, "Baiklah, kalian boleh pergi." Mereka pun langsung bubar, takut berlama-lama. Lin Tian berkata pada darah lupa khawatir, "Ayo pergi." Mereka pun menuju retakan ketiga, dan bagian terakhir pun diaktifkan. Tapi tempat itu tampak lebih tenang. Darah lupa khawatir bertanya, "Guru, apa tidak ada binatang bayangan di sini?" "Bukan binatang bayangan, tapi mata," jawab Lin Tian sambil tertawa. "Mata?" Mata itu muncul dari kegelapan dan mengeluarkan suara menyeramkan, "Cari mati."
Mata itu memuntahkan api, dan darah lupa khawatir menghindar. Lin Tian menahan api itu dengan tangannya. Mata itu terus menyerang, tapi Lin Tian menahannya satu persatu. Akhirnya, Lin Tian berkata, "Jangan buang tenaga, kau bukan lawanku." Mata itu menjawab, "Aku tidak akan lari, karena aku ditugaskan untuk menjaga tempat ini." "Oh ya?" Lin Tian memanggil satu tanduknya dan menjebak mata itu. Mata itu berusaha kabur, tapi tidak bisa kemana-mana. Lin Tian menertawakannya, "Kau tidak punya kemampuan, tapi sok hebat." Mata itu membalas, "Bocah, sebaiknya kau lepaskan aku, atau kau akan sial nanti." "Sial? Aku belum merasakannya," jawab Lin Tian sambil tertawa. "Kalau kau ingin mati, aku akan membantumu." Setelah mata satu itu berkata, tiba-tiba dia berubah menjadi celah besar, dan dari celah itu api terus menyembur keluar. Lin Tian langsung diselimuti oleh api, yang memiliki 81 lapisan. Tapi bagi Raja Api, itu bukan apa-apa. Namun darah lupa cemas sedikit khawatir dan bertanya, "Guru, Anda tidak apa-apa?" "Sepele." Lin Tian tidak peduli. Mendengar itu, darah lupa cemas pun merasa lega. Tapi pria bermata satu itu justru terlihat khawatir dan memandang Lin Tian dengan aneh. "Apa yang sudah kau lakukan? Jangan omong kosong, lanjutkan saja." Saat ini Lin Tian ingin menyerap lebih banyak api, jadi dia tidak ingin bicara dengan pria bermata satu itu. Tapi si mata satu marah dan terus meningkatkan kekuatannya, api yang menyembur sangat hebat. Namun, saat api-api itu mencapai depan dan belakang Lin Tian, tidak ada yang bisa melukainya. Tak hanya itu, Raja Api juga menembus dari lantai ke-100 ke lantai 101, lalu langsung ke lantai 102. Namun, api yang bisa dikeluarkan oleh si mata satu itu terbatas, jadi akhirnya dia menyerah, menutup celah itu, dan berkata, "Aku tidak main lagi." "Tidak main lagi?" Lin Tian tersenyum geli dan si mata satu berkata, "Pokoknya kau sudah ambil semuanya, aku tidak peduli." Tapi Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, bilang, siapa yang menyuruhmu berjaga di sini?" "Aku tidak tahu. Aku sudah ada di sini sejak aku sadar," jawab si mata satu. Lin Tian menatapnya, "Kau pikir aku akan percaya?" "Tidak percaya ya sudah," jawab si mata satu dengan kesal. Lin Tian tersenyum aneh, "Kalau begitu, aku harus menangkapmu." Mendengar ini, si mata satu panik, "Kau pikir bisa seenaknya menangkapku?" Saat dia selesai bicara, dia mencoba kabur, tapi langsung terperangkap oleh penutup si bertanduk satu, tidak bisa melarikan diri. Dia pun marah dan memaki, "Bajingan!" Lin Tian menatapnya dan tersenyum, "Ayo, buat kontrak denganku, biar aku bisa lihat isi ingatanmu." "Tidak mau." Si mata satu masih ingin melawan, tapi Lin Tian tertawa, "Kau tak punya pilihan." Aku punya." Si mata satu membuka celah lagi dan kali ini dia menyedot dirinya sendiri ke dalam celah dan menghilang. Lin Tian heran, apa makhluk seperti ini bisa bersembunyi di dalam celah? Darah lupa cemas penasaran, "Guru, apa dia sudah kabur?" "Belum, dia masih ada di dalam ruang ini." Setelah berkata begitu, Lin Tian menggunakan teknik pengintaian ruang untuk mencari lokasi celah itu, lalu tersenyum jahat dan melakukan lompatan. Roh sejatinya menggunakan teknik penusukan jiwa untuk masuk ke dalam celah itu. Di dalam celah, api menyala di mana-mana. Si mata satu bersembunyi dalam api, tapi dalam hatinya dia mengutuk, bagaimana orang ini bisa masuk? Saat itu, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya dan tersenyum. "Sekarang, kau mau lari kemana?" Si mata satu dengan kesal berkata, "Apa yang kau mau?" "Aku sudah bilang, buat kontrak denganku, semuanya bisa dibicarakan." "Aku tidak cari masalah sama kamu, kenapa kamu ngotot sekali?" Si mata satu berkata dengan marah, tapi Lin Tian mengabaikannya dan terus menatapnya. Akhirnya si mata satu berkata, "Baiklah, aku menurut." Maka si mata satu pun terpaksa membuat kontrak dengan Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian memeriksa ingatan satu persatu, dan memastikan bahwa ingatan si mata satu sebelum berada di tempat itu kosong, membuatnya mengerutkan alis. Sama seperti si sapi bermulut banyak itu. Lin Tian jadi makin penasaran, makhluk seperti apa yang menempatkan makhluk-makhluk menyeramkan ini sebagai penjaga. Tapi karena tidak ada jawaban, Lin Tian hanya bisa meninggalkan ruang itu dan menyimpan si mata satu. Kemudian dia menoleh ke arah darah lupa cemas, "Ayo pergi." Mereka pun meninggalkan tempat itu bersama.
Tapi ketika mereka sampai di luar dan berjalan sebentar, banyak orang terbang di sekeliling, membawa bendera besar. Bendera-bendera ini membentuk formasi raksasa yang menjebak Lin Tian dan Darah Lupa Cemas. Ghost King Ming duduk di atas kereta tulang terbang. Kereta itu terbuat dari kerangka binatang buas raksasa. Ghost King Ming yang berdiri di depan kereta menatap Lin Tian dengan dingin. Kali ini, kau masih berani bertingkah? Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang di sekitar semuanya mengenakan topeng putih dan memancarkan aura kuat. Lin Tian tertawa, apa ini semua? Itulah dewa kematian hantu dari dinasti hantu kami. Jawab Ghost King Ming. Darah Lupa Cemas terkejut, Guru, kenapa ada begitu banyak dewa kematian hantu? Lin Tian tersenyum, kabarnya di keluarga hantu ada seseorang yang sangat kuat, bisa menyempurnakan jiwa mati menjadi prajurit, disebut dewa kematian hantu. Mereka tidak punya ingatan pribadi, hanya mengikuti perintah, dan kekuatannya terus meningkat, bahkan bisa sebanding dengan Buddha Dewa Hantu. Darah Lupa Cemas penasaran, kalau mereka punya begitu banyak dewa dan dewa Buddha Hantu, kenapa masih mencari yang tersegel itu? Karena meskipun dewa kematian hantu kuat, mereka kaku. Jika tidak mendapat perintah atau perintahnya salah, mereka seperti boneka kayu, jadi tidak usah dianggap terlalu serius. Lin Tian menjelaskan sambil tersenyum. Ghost King Ming mengejek, bocah, aku tidak akan memberikan perintah yang salah. Oh, jadi kau yang memberikan perintah? Aku sudah perintahkan sebelumnya, kau tidak boleh pergi. Jadi meski mereka mati, mereka akan menahanmu. Ghost King Ming tanpa percaya diri, tapi Lin Tian tertawa, perintahmu bagus juga. Sudah tahu begitu. Ghost King Ming mengira Lin Tian takut, jadi dia tertawa puas. Tapi Lin Tian berkata, kalau begitu lihat saja. Ghost King Ming penasaran apa yang akan dilakukan Lin Tian. Saat itu, Lin Tian memanggil bayangannya dan tersenyum. Makhluk-makhluk itu, serahkan padamu. Bayangan dewa pun menjawab, lalu langsung menempel ke salah satu dewa kematian hantu, membuatnya berteriak sebelum berubah menjadi abu. Bayangan itu lalu menyerang yang lainnya. Tapi para dewa kematian hantu itu tidak mengenal rasa takut, mereka tetap berdiri di posisinya. Ghost King Ming pun panik dan memerintahkan, tangkap bayangan itu. Para dewa kematian hantu langsung menyerang bayangan dewa. Lin Tian tertawa, bukannya kalian harus menangkapku? Ghost King Ming terkejut dan langsung memerintahkan, tangkap dia, lalu bunuh bayangannya. Dengan begitu, para dewa kematian hantu harus menjebak Lin Tian sambil juga menyerang bayangan. Bisa dibilang, mereka sangat sibuk, dan Lin Tian pun tertawa, lihat sendiri, mereka memang seperti boneka kayu. Ghost King Ming marah dan memerintahkan beberapa dari mereka, kalian, tangkap anak itu untukku. Mereka pun masuk ke dalam formasi dan bersiap menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian tersenyum aneh, kalau begitu, biar aku tunjukkan kekuatanku, putri. Pada saat ini, Lin Tian seperti sosok hantu. Ketika mereka bergerak, meskipun para hantu itu kuat, mereka bisa mengejar mereka begitu melihat Lin Tian bergerak. Saat para hantu itu mengejar, Lin Tian tersenyum dan melepaskan banyak hantu. Hantu-hantu tersebut terperangah seketika, seolah kehilangan target, dan tidak tahu harus menyerang yang mana. Putri hantu King Ming benar-benar kebingungan. Dia berdiri di atas kereta tulang dan menginjakkan kaki sambil memaki, penjahat yang tak tahu malu. Lin Tian tiba-tiba berdiri di belakang putri hantu King Ming dan tersenyum. Kamu sedang bicara tentang siapa? Putri hantu King Ming terkejut dan berbalik. Kamu? Apakah kamu bagian dari dia? Tidak. Saya adalah tuannya. Lin Tian tertawa sambil berkata seperti dirinya sendiri. Dan putri hantu King Ming panik. Tapi kenapa mereka sama seperti dirimu? Apa yang seharusnya kamu khawatirkan adalah, apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Lin Tian tertawa pada putri hantu King Ming, tetapi putri hantu King Ming panik. Sementara itu, Lin Tian tertawa dan berkata, jika saya jadi kamu, saya tidak akan melarikan diri, malah bekerja sama dengan saya. Bekerja sama? Putri hantu King Ming terkejut, dan Lin Tian tertawa lalu berkata, kamu, Raja Dinasti Hantu, hanya ingin mengendalikan kekuatan penyegelan Dewa Hantu, tidak ingin kekuatan itu jatuh ke tangan orang lain dan menggoyahkan posisimu, kan? Putri hantu King Ming terdiam dan berkata, memang benar. Benar? Lin Tian tersenyum sedikit, tetapi putri hantu King Ming tidak mengerti dan bertanya, apa maksudnya benar? Saya hanya ingin tahu rahasia penyegelan ini, tapi saya tidak ingin kekuatannya. Lin Tian tertawa kepada putri hantu King Ming, tetapi putri hantu King Ming bingung. Bukankah semuanya sama saja? Singkatnya,
Saya hanya ingin melihat tempat di mana dewa hantu disegel. Apa yang menarik di sana? Dan para dewa hantu yang disegel itu tidak menarik bagi saya, karena mereka semua sampah di mata saya. Putri hantu King Ming mengernyit, apakah dewa hantu itu sampah di matamu? Bukankah mereka semua kekuatan dari dewa hantu? Mereka belum bisa menyentuh saya. Lin Tian tersenyum dengan percaya diri, dan putri hantu King Ming harus kembali memahami perkataan Lin Tian. Hantu-hantu ini mati, bukan hidup, jadi tentu saja mereka berbeda. Bagaimanapun, saya memberi kamu kesempatan untuk bekerja sama. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan setengah lainnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, dan putri hantu King Ming berkata dengan tergesa-gesa, saya harus bertanya pada ayah saya. Baik, saya beri kamu setengah jam. Jika kamu tidak bekerja sama, saya akan pergi dulu. Setelah itu, urusan kehilangan adalah urusanmu. Lin Tian selesai berbicara, menyimpan bayangannya, dan kembali kepada darah yang lupa khawatir. Putri hantu King Ming memberi perintah untuk menghentikan serangan para hantu, dan kemudian dia mulai menghubungi Raja Dinasti Hantu dengan jimat suara. Darah yang lupa khawatir penasaran bertanya pada Lin Tian, Guru, kenapa kamu menawarkan kerjasama dengan mereka? Kalau bisa bekerja sama, itu bagus. Mungkin kita bisa memanfaatkan kekuatan Dinasti Hantu. Tapi kalau tidak bisa bekerja sama, saya tidak rugi, tidak ada musuh baru, jawab Lin Tian dengan senyum. Setelah melihat Lin Tian begitu santai, dia berkata, saya rasa hanya guru di dunia ini yang bisa melakukan apa saja. Jika kamu lakukan, kamu tidak akan ditarik oleh hidungmu. Lin Tian teringat pada suara itu, dan orang yang telah mengendalikan kepergian Tian Luo terlihat serius. Darah yang lupa khawatir menenangkan, mereka itu penakut, hanya bisa bersembunyi di tempat gelap dan tidak berani keluar. Saya akan menemukan orang itu suatu saat. Lin Tian mengangguk, tetapi darah yang lupa khawatir lalu menatap kereta tulang dan bertanya, Guru, apakah kamu merasa aneh? Apa yang aneh? Tanya Lin Tian. Lihatlah, hantu ini King Ming, nama belakangnya hantu. Tapi keluarga kerajaan dinasti hantu sepertinya memiliki nama belakangnya. Bahkan Raja Dinasti Hantu itu sangat ketat. Darah yang lupa khawatir mengungkapkan pertanyaannya. Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum, saya belum benar-benar memikirkan masalah ini. Bukankah dia putri Raja Hantu? Atau mungkin dia mengganti namanya? Siapa tahu, jawab Lin Tian, dan saat itu putri hantu King Ming tiba-tiba muncul di depan mereka dan berkata dengan dingin, apakah menarik bagi kalian membicarakan nama orang lain seperti ini? Hanya rasa penasaran, jawab darah yang lupa khawatir sambil tertawa, tetapi putri hantu King Ming menatap Lin Tian dengan tajam dan berkata, ayah saya setuju, tetapi setelah ini, para dewa hantu itu harus menjadi milik dinasti hantu kami. Kalian tidak bisa menyentuh satupun dari mereka. Sampah, apa yang bisa saya lakukan dengan itu? Lin Tian membalas, dan putri hantu King Ming berkata dengan suram, ayo, buat perjanjian dulu, semua yang diselamatkan akan menyesal. Setelah itu, putri hantu King Ming membuat perjanjian dengan Lin Tian. Setelah mereka membuat perjanjian, putri hantu King Ming mengeluarkan tianjuan miliknya dan tianjuan Lin Tian, lalu meletakkannya bersama. Kemudian, sebuah gambar lengkap muncul. Tempat apa ini? Lin Tian tidak mengerti apa yang sedang dia petakan. Dinasti hantu sangat luas. Putri hantu King Ming menjelaskan, ini adalah wilayah terlarang di dinasti hantu, surga dewa hantu. Surga dewa hantu? Lin Tian pernah mendengar tentang tempat ini. Karena setiap roh yang mendekat ke tempat ini akan terluka parah atau pingsan, jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi kali ini, Lin Tian dibawa ke sana dan bertanya, siapa yang menyegel dewa hantu? Bahkan melemparkan para dewa hantu ke sana. Putri hantu King Ming menjelaskan, dulu, ayah saya dan kaisar muncul dari keluarga dewa hantu dan menggantikan kaisar yang lama. Pada waktu itu, kaisar yang lama, dalam kepanikan, meninggalkan gulungan itu, tetapi kemudian saya tahu ada dua. Jadi siapa yang sebenarnya meninggalkan para dewa hantu di sana? Saya rasa hanya raja yang lama yang tahu. Lin Tian mengerti dan berkata, mari kita pergi. Apa? Kamu pergi? Putri hantu King Ming tiba-tiba ragu, dan Lin Tian tertawa, setelah sekian lama, apakah kamu tidak akan pergi? Saya ingin pergi, tetapi saya tidak berencana untuk melihat tempat yang begitu berbahaya untuk sementara waktu, jawab putri hantu King Ming, dan Lin Tian tertawa, kalau begitu, kita pergi. Setelah itu, Lin Tian membawa darah yang lupa khawatir dan pergi. Tetapi putri hantu King Ming berkata, orang ini, tidak takut mati? Darah yang lupa khawatir penasaran, Guru, apakah mereka benar-benar tidak pergi?
Lin Tian tersenyum, menurutmu, apakah mungkin? Lalu putri ini? Dia tidak ingin, tapi Raja Dinasti Hantu pasti akan mengirim seseorang ke sana, jawab Lin Tian, dan darah yang lupa khawatir tiba-tiba merasa tercerahkan. Jadi, putri itu akan pergi? Dia? Saya tidak tahu, tetapi Raja Dinasti Hantu pasti akan mengirim seseorang, jawab Lin Tian. Kita harus cepat, kata darah yang lupa khawatir. Jangan khawatir, mereka harus bergantung pada kita, jawab Lin Tian dengan senyum dan pergi bersama darah. Di kediaman Guoshi berdiri di depan patung batu dan berkata dengan cemas, "Tuan, batu tentara hantu es, telah dirampas oleh bocah itu." Patung batu itu langsung marah, "Dirampas?" "Ya, karena terlalu dingin, kami tidak bisa mendekatinya. Tapi bocah itu bisa mendekat dan mengambilnya," kata Guoshi dengan panik. Setelah mendengar ini, orang yang ada di dalam patung langsung mencaci, "Pemboros!" "Tuanku, saya sudah berusaha sebaik mungkin," kata guru nasional itu dengan putus asa. Orang dalam patung itu mendengus, "Sekarang, gunakan identitasmu sebagai guru nasional untuk membuat orang-orang dari dinasti hantu mengejar dia dengan segala kekuatan mereka." "Tuanku, di sini." "Apa? Ada masalah?" Guru nasional itu menjawab, "Tuanku, dia sangat kuat. Orang-orang dari dinasti hantu mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Meski dia bukan lawan mereka, mereka tetap bisa mengalahkannya," kata patung itu dengan marah. Ia berharap orang-orang dari dinasti hantu bisa mengalahkan Lin Tian. Namun, guru nasional itu merasa cemas, "Tuanku, saya khawatir perintah saya tidak akan berhasil." "Apa maksudmu?" tanya patung itu. "Saya dengar tentang Raja Hantu. Sepertinya saya akan bekerja sama dengan dia lagi," jawab guru nasional itu dengan gugup. Patung itu berkata, "Apa? Kerjasama? Apa maksudmu?" Guru nasional itu menjelaskan informasi yang telah diberikan kepada Lin Tian, satu persatu, dan patung itu terkejut dan berkata, "Surga hantu?" "Ya, itu adalah tempat di mana dewa-dewa dan roh-roh disegel. Sebelumnya, Wang dan dia bekerja sama untuk mengonfirmasi tempat ini, jadi jika saya ingin dia sekarang, Wang pasti akan menyalahkan saya," kata guru nasional itu dengan murung. Namun, patung itu bergumam, "Dewa hantu, sepertinya kita harus pergi ke sana." "Saya?" tanya guru nasional itu. "Ya, kita lihat saja apa yang terjadi. Saya akan melaporkan ini padamu secepatnya," perintah patung itu. Tetapi guru nasional itu berkata cemas, "Namun, saya membutuhkan banyak waktu untuk pergi bolak-balik dari sana. Saya khawatir, ketika saya memberitahumu, semuanya sudah terlambat. Saya memiliki mantra hantu di sini. Selama kamu mengucapkan mantra ini, saya akan menjadi sosok," kata patung itu. "Apakah itu bagian darimu? Atau yang asli?" tanya guru nasional itu dengan hati-hati. Patung itu berkata dengan dingin, "Tidak usah dipikirkan." "Ya," jawab guru nasional itu, dan patung itu memberinya mantra hantu, kemudian berhenti berkomunikasi. Guru nasional itu kemudian memberikan mantra hantu tersebut kepada Lin Tian. Ketika Lin Tian menerima berita itu, dia dalam suasana hati yang baik dan berkata, "Maaf karena menggunakan mantra hantu, tetapi saya tidak ingin mengatakan apa-apa padanya." Setelah melihat Lin Tian tiba-tiba senang, sang murid bertanya, "Master, ada apa?" Lin Tian berjalan dan menceritakan kejadian itu lagi, dan darah yang terlupakan merasa terkejut. "Apa? Begitu lucu? Jika perlu, biarkan dia keluar untuk berjalan-jalan," kata Lin Tian dengan senyum. Namun, darah yang terlupakan mengerti dan berkata, "Master, saya benar-benar ingin melihat seperti apa orang itu. Sepertinya itu hanya bayangan atau perpecahan. Tidak mungkin dia datang ke sini," jawab Lin Tian dengan jelas. Darah yang terlupakan bertanya, "Apakah kamu bisa mengonfirmasi identitasnya melalui bayangan atau perpecahan?" "Kita lihat saja nanti," kata Lin Tian, kemudian dia berhenti berbicara. Beberapa hari kemudian, Lin Tian dan muridnya tiba di beberapa gunung di luar Yougui Shentian, dengan tanda peringatan tergantung di sekitar gunung yang memberitahu orang-orang betapa berbahayanya tempat itu. Tak hanya itu, mereka bisa melihat roh-roh hantu yang tebal di dalamnya, seolah-olah semuanya akan berubah menjadi asap hitam. "Master, itu dia," kata darah yang terlupakan dengan sedikit antusiasme. Namun Lin Tian berbalik dan berkata dengan senyum, "Keluar." Saat itu, King Ming hantu muncul, dan kali ini hanya dia yang datang. Ketika dia melihat King Ming hantu, Lin Tian berkata dengan senyum, "Putri, bukankah kamu akan datang?" "Saya tidak ingin datang,
Tetapi ayah saya menyuruh saya melihat apakah kamu akan membawa roh-roh itu pergi. Jawab King Ming Hantu dengan putus asa. Darah yang terlupakan melihat Lin Tian. Master, seperti yang Anda katakan, itu benar. Lin Tian tersenyum mendengarnya. Mari pergi. Setelah itu, Lin Tian berjalan ke dalam kabut, dan darah yang terlupakan mengikutinya. King Ming Hantu tidak mengerti. Jadi kamu masuk? Kalau tidak, apalagi? Jawab Lin Tian. King Ming Hantu berkata, jika tidak ada senjata magis untuk melindungi diri, sangat mudah untuk kerasukan. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, itu hanya ide kecil. Setelah itu, Lin Tian melangkah masuk, dan roh-roh hantu mengalir ke dalam roh Lin Tian dari segala arah, tetapi tidak ada ancaman bagi roh Lin Tian. King Ming Hantu yang melihat dengan terkejut, tertawa pada darah yang terlupakan. Lihat. King Ming Hantu sadar kembali dan menatap Lin Tian dengan bingung. Bagaimana kamu bisa menyerap begitu banyak roh hantu sebagai roh manusia? Apa itu aman? Siapa bilang saya menyerapnya? Jawab Lin Tian dengan senyum. King Ming Hantu merasa ragu, namun Lin Tian tidak menjelaskan banyak dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan beberapa saat, tiba-tiba cahaya hitam muncul di mana-mana, dan cahaya ini bergerak, cepat mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya. King Ming Hantu terkejut, cacing hantu di langit surga hantu. Cacing hantu? Tanya darah yang terlupakan dengan rasa penasaran. King Ming Hantu mengangguk. Ya, mereka mirip dengan roh, bisa menelan jiwa orang, jadi tidak ada yang berani datang ke surga hantu karena hal ini. Mendengar ini, darah yang terlupakan terkejut. Apakah mereka begitu menakutkan? Namun, Lin Tian tersenyum dengan aneh dan langsung mengeluarkan cahaya penghancuran. Cahaya tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan, dan ketika mereka menyentuh cacing-cacing itu, semuanya berubah menjadi asap dan menghilang. Darah yang terlupakan terkejut. Master, kamu juga bisa mengatasi cacing-cacing itu dengan gerakan ini? Cacing-cacing ini, sebenarnya, seperti Shensu. Mereka semua adalah hal jahat di dunia hantu dan dewa. Selama ada metode pengekangan yang wajar, mereka bisa diatasi, jawab Lin Tian. Setelah mendengarnya, darah yang terlupakan sangat mengaguminya. Master, kamu sangat kuat. Namun, King Ming Hantu bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan semuanya? Lin Tian tersenyum dengan rendah hati, tidak ada apa-apanya. King Ming Hantu tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, tetapi Lin Tian membawa mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di tempat yang ada di peta. Itukah tempatnya? Lin Tian melihat gunung itu, dan ada batas di sekitar gunung. King Ming Hantu menjawab, ini seharusnya tempatnya. Lin Tian hendak melangkah maju, namun tiba-tiba cahaya putih yang sangat kuat menyerang batas tersebut. Ketiganya langsung terhantam oleh cahaya kuat itu, dan jiwa darah yang terlupakan dan King Ming Hantu terlihat masih mengeluarkan asap. Jelas mereka terluka. Namun Lin Tian baik-baik saja. Master, apa sebenarnya itu? Kenapa begitu mengerikan? Tanya darah yang terlupakan dengan terkejut. Lin Tian menjelaskan, itu adalah cahaya pembunuh jiwa, khusus untuk menangani jiwa. Apa? Darah yang terlupakan terkejut, namun Lin Tian menarik darah yang terlupakan, menggunakan semua keterampilan spiritualnya untuk memulihkan jiwanya satu persatu, sementara King Ming Hantu yang ada di sisi terlihat terkejut. Setelah darah yang terlupakan pulih, Lin Tian tersenyum dan berkata kepada King Ming Hantu, Putri, kamu bisa bertanya pada master saya, mungkin dia akan membantumu. King Ming Hantu tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, namun Lin Tian melihatnya dan tersenyum, kamu butuh bantuan? Kalau tidak, saya tidak akan membantu. King Ming Hantu berkata dengan kesal, bagaimana kamu bisa bertanya begitu? Bagaimana saya bertanya? Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?